Selamat pagi adik-adik. Bener loh Sel, hari ini pagi. Iya loh Seb, bener banget kan. Kemarin kita sudah istirahat malam, tidur malam. Nah kalau kita keluar rumah nih pasti ada cahaya yang begitu terang tanpa bantuan senter ataupun lampu. Karena ada apa adik-adik? Karena ada matahari. Iya, ada matahari ternyata. Tuhan telah pelihara kita dari tidur malam hingga pagi ini. Nah, patutlah kita mengucap syukur ya Mas ya. Bener. Dengan kita pujikan selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sebagai rasa syukur kita karena pagi hari ini diberi kesempatan untuk memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan, kita mau berdoa dulu yuk. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan Yesus memberikan kami kesempatan untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk memuji dengan baik dan mendengar firman-Mu nantinya dengan baik. Hanya di dalam Yesus kami sudah dan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, gimana nih perasaan adik-adik hari ini, pagi ini, saat ibadah? Apakah seperti gambar ini? Gambar yang ini? Ataupun gambar yang terakhir ini? Gimana perasaan adik-adik hari ini? Apapun itu loh, kita tetap memiliki hati yang harus penuh dengan sukacita karena ada Tuhan Yesus. Melalui Roh Kudus kita diberikan kekuatan untuk melewati hari demi hari. Nah, adik-adik, untuk itu mari kita pujikan adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Kita pujikan sekali lagi. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Tiba saatnya kita mau mengakui iman kita di hadapan Tuhan Yesus. Adik-adik, dosa saja untuk berdiri, kita bersama-sama mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, kita sudah melihat dan merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Untuk Papa dan Mama bisa membantu adik-adik memberikan persembahan lewat transfer ke gereja atau bisa juga ada ditaruh dalam amplop ketika nanti ibadah tatap muka, kita bisa berikan ke sama-sama ke kantong persembahan, atau enggak boleh ditaruh di amplop. Nanti adik-adik kalau keluar bisa mampir dulu ke gereja Nazaret, jangan lupa dikasih nama dan juga kelas dan ditulis hari sekolah minggu Aletheia. Mari kita pujikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini Engkau telah memberi kami kesempatan untuk memberikan persembahan ini kepadamu. Berkatilah persembahan ini kiranya dapat menjadi manfaat bagi gereja kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bentar kami mau melanjutkan ibadah kami, berkatilah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Nah, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap belum ya? Siap lah. Nah, jangan lupa Alkitabnya dan buku catatannya ya adik-adik. Dan kita minta pertolongan dari Roh Kudus supaya kita bisa mengerti firman Tuhan, apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita pujikan Roh Kudus yang manis. Untuk firman-Mu, ku ingin
Selamat pagi adik-adik. Nah, hari ini tiba waktunya bagi kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, loh saja kalian semua ya, kita mau berdoa dulu. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum cerita firman Tuhan, mau kasih lihat sebuah video. Kalian coba nih, lihat video ini, kalian simak baik-baik. Hold my breath, hush my head, count my steps, I need this more than ever. Might feel strange, but I'm not afraid. Every day I try but can't forget it. Hey, I need a new way, that's just a give and take. Make mistakes, keep on hoping, hoping for the day I'll fly high. As long as my heart is open, I know I can keep on going, keep on going, keep on going, keep on going. My heart is open, I know I can keep on going, keep on going. Keep on going. My heart is open, I know I can keep on going, keep on going. Nah, di video itu ada anak perempuan adik-adik, anak perempuan yang kakinya itu pakai kaki palsu adik-adik. Dia awalnya marah, mukanya sedih, mukanya itu kayak nggak terima, nggak ceria, dia nggak bersyukur. Sampai pada akhirnya, kemudian dia mulai menerima. Dia akhirnya bahagia adik-adik, mulai bisa menerima keadaan bahwa kakinya itu pakai kaki palsu. Akhirnya dia semangat sekolah, terus dia bermain sama teman-temannya, lalu dia juga meneruskan hobinya dia, yaitu menari adik-adik. Nah, sebelum kita mau dengar firman Tuhan, kita mau baca ayat kita dulu ya, di Bilangan 21 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Lose mau bacakan buat kalian semua.
di Bilangan 21 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Nah, adik-adik, kalian minggu lalu kan udah belajar tuh tentang bagaimana perjalanan hidupnya orang Israel, mulai dari dia keluar dari Mesir sampai dia di padang gurun, sampai akhirnya dia tiba di Kanaan. Itu semua adik-adik karena Tuhan selalu melindungi dan menjaga bangsa Israel. Hari ini Lose mau cerita adik-adik tentang bangsa Israel yang gak bersyukur atas apa kebaikan Tuhan yang telah terjadi di hidup mereka adik-adik. Pada waktu itu orang Israel di Kanaan, di sana dia mendirikan kemah-kemah, sebuah rumah untuk tempat tinggal. Lalu mereka mulai marah adik-adik, mulai nggak terima adik-adik. Dia bilang sama Musa, "Aduh Musa, kami ini loh udah capek cari makanannya itu aja. Terus kami ini juga haus. Airnya di situ itu kurang, nggak banyak airnya. Kami itu udah bosen makan roti mana aja." Wah, orang Israel adik-adik tidak berterima kasih ya. Justru mereka marah-marah, mereka mengeluh, nggak bersyukur sama Tuhan. Ketika Tuhan mendengar hal itu, Tuhan tahu adik-adik bahwa orang Israel itu telah melupakan kebaikan yang Tuhan kasih. Tuhan selain kasih roti mana, dia juga pelihara bangsa Israel ini. Pada waktu di jalan, Tuhan pelihara kaki mereka supaya nggak sakit, supaya nggak bengkak. Lalu apalagi pada waktu perjalanan ke Kanaan, Tuhan juga berikan mereka kekuatan supaya mereka nggak sakit. Itu kebaikan Tuhan adik-adik. Tapi orang Israel ini lupa, nggak sadar. Sampai pada akhirnya Tuhan memberi mereka hukuman adik-adik. Hukumannya. Nah adik-adik, akhirnya Tuhan memberi mereka hukuman adik-adik. Hukumannya apa Lose? Hukumannya Tuhan kirim ular beracun adik-adik. Di mana? Di kemah atau rumah mereka. Di kemah itu banyak orang yang digigit sama ular. Seluruh badannya itu digigit sama ular beracun. Dari mereka juga ada yang mati adik-adik, ada yang meninggal karena digigit sama ular beracun itu. Kemudian orang Israel ini sadar adik-adik, baru ingat bahwa dia itu telah berdosa, udah nggak bersyukur sama Tuhan. Sampai akhirnya orang Israel minta maaf sama Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan adik-adik? Tuhan maafkan bangsa Israel. Apakah bangsa Israel itu bisa sembuh Lose? Nah, ternyata bangsa Israel bisa sembuh adik-adik. Tapi ada syaratnya. Syaratnya itu apa? Syaratnya hanya mereka yang percaya dan melihat patung ular tembaga itu adik-adik. Hanya mereka saja yang percaya dan melihat patung ular tembaga itu. Itu yang bisa sembuh dari ular beracun itu. Nah,
Adik-adik, bukankah Tuhan itu sudah baik banget buat kita? Tuhan juga melakukan banyak sekali hal-hal yang baik buat kita semua. Sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan adik-adik buat Israel. Dia memberikan segala apa yang Israel butuhkan. Mulai dari makanan, tempat tinggal, sampai semuanya adik-adik yang dibutuhkan oleh bangsa Israel. Nah, sama seperti kita juga, Tuhan juga memberikan apa yang kita butuhkan adik-adik, apa yang kita perlukan. Contohnya apa? Kita dikasih makanan, kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, masih bisa sekolah, terus bisa main, masih punya papa, punya mama. Nah, kita harus bersyukur adik-adik atas semua yang Tuhan sudah kasih sama kita. Contohnya apa loh, Contohnya itu Tuhan kasih kita makanan. Kita ada makanan nih. Makanannya itu menunya sayur sop sama ayam goreng adik-adik. Tapi kalian ini masih protes. Aduh mah, ojo sayur sop po. Jangan sayur sop sama ayam goreng, aku maunya spaghetti mah. Loh, kita masih nggak bersyukur. Terus contohnya apa lagi? Kita punya mainan Lego. Terus kita lihat punya teman kita, Legonya teman kita itu terbaru. Mama, aku minta Lego yang itu mah, padahal kalian sudah punya Lego. Nah, itu contohnya yang gak bersyukur adik-adik. Gak bersyukur atas apa yang telah Tuhan kasih, atas apa yang sudah kita miliki adik-adik. Tapi, tekankan lagi, bagi kita semua, lebih dari semua itu, Tuhan kasih kita juru selamat. Yaitu siapa? Yesus Kristus yang mati bagi kita semua di atas kayu salib. Itu pemberian Tuhan yang paling tidak bisa dilupakan, paling berharga adik-adik. Maka dari itu kita sebagai anak-anaknya Tuhan harus tetap bersyukur, tetap nggak boleh melupakan apa yang Tuhan udah kasih sama kita, tetap bahagia dengan apa yang sudah kita punya adik-adik. Nah, ceritanya selesai sampai di sini. Bagi kalian bisa mengambil buku catatan mingguannya. Papa dan Mama boleh membantu anak-anaknya untuk menuliskan catatan mingguannya, boleh. Nah, jangan lupa ya bagi kalian semua untuk ayat hafalannya dihafalin. Dan Lose mau kasih pengertian buat kalian semua satu lagi, untuk tetap selalu bersyukur, berdoa, selalu mengandalkan Tuhan, dan juga berterima kasih. Tuhan, terima kasih Tuhan, aku bisa makan hari ini. Tuhan, terima kasih aku bisa main, bisa minum, masih punya papa, masih punya mama, masih bisa sekolah Tuhan. Nah, kalian harus berdoa seperti itu ya adik-adik. Sebelum kita mau menutup ibadah kita hari ini, kita mau berdoa dulu. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh belajar tentang bersyukur. Bersyukur atas apa yang Tuhan udah kasih buat kita semua. Tuhan, terima kasih juga kami masih bisa sekolah, kami masih bisa main sama teman, kami masih bisa punya papa, punya mama, bisa makan, bisa minum. Terima kasih Tuhan buat semuanya itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Nah adik-adik, gimana nih firman Tuhan hari ini? Gak usah
berharap adik-adik bisa melakukan firman Tuhan dengan pertolongan dari Tuhan. Tentu loh, karena tanpa pertolongan Tuhan dan pertolongan Roh Kudus kita tidak bisa mengerti firman Tuhan loh. Nah, untuk itu mari kita akhiri pada ini, kita pujikan terima kasih Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.